Halo guys, selamat datang kembali ke channel Wheels Auto Garage. Setelah sekian lama saya tidak mengupload video untuk kalian, akhirnya saya ada kesempatan untuk mengupload dan nge-review mobil lagi untuk kalian guys. Sudah sekitar 3 minggu kita nggak bertemu. Dan di kali ini saya dikasih kesempatan untuk nge-review mobil Lexus RX 300 yang tipe F Sport dan yang tahun 2020 guys. Cakep sekali. Dan sebelum kita mulai review ini, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian telah menonton video ini. Kalau kalian suka sama video, jangan lupa juga untuk klik like. Dan kalau kalian belum subscribe, tolong subscribe sekarang guys, karena subscribe itu gratis. Dan ini pun juga ngebantu channel saya untuk berkembang. Jangan lama-lama lagi, mari aja kita langsung mulai review mobil ini. Yang kita dapatkan ini adalah mobil Lexus RX 300 yang mendapatkan treatment facelift 2020. Yang kita dapatkan soalnya kan yang 2019 akhir bulan Desember guys. Dan di 2019 akhir RX 300 sudah mendapatkan facelift terbaru, persiapkan untuk tahun baru 2020 guys. Dan yang kita dapatkan adalah ya, dia warna putih dan tipe F Sport. Dan kalau yang tipe F Sport dia mendapatkan honeycomb grill yang memang cukup cakep ya. Beda sama kalau yang luxury itu kan kelihatannya grillnya kayak kotak-kotak gitu guys. Tapi kalau dalam segi lain kurang lebih pada mirip. Dan mobil harga Lexus ini itu di ship sekitar 1,5 M ya guys untuk yang tipe F Sport. Dan kalau untuk yang tipe luxury itu biasanya sekitar 50 juta lebih murah daripada yang F Sport. Jadi bisa sekitar 1,45 atau 1,46 M guys. Dan kenapa sih? Sebenarnya mobil RX 300 ini itu adalah mobil Lexus dengan penjualannya terbaik guys. Dengan penjualan terbaik ini si mobil SUV crossover ini. Dan mengapa sih alasan si SUV crossover Lexus ini sangat laku sekali dan sangat dicari masyarakat guys? Pertama yang saya berani bilang itu karena segi desainnya. Secara estetika mobil ini tuh kelihatan sangat futuritis dan tajam. Kalau kita lihat dari depan nih, ini sangat tajam sekali kelihatannya, sangat tajam merucut ke bawah gitu, kayak panah ya. Dan apalagi ditambahin grill honeycomb ini. Dan yang kita dapatkan ini kan warna putih ya, pearl white mereka, ini kontras dengan grill hitam, itu kelihatannya sangat mencolok sekali guys. Dan dibantu dengan lampu sen dia yang ikonis, yang berlari-lari gitu guys. Lebih tambah cakep lagi. Apalagi dengan DRL dia yang sudah ada 3 DRL yang sipit itu, jadi kelihatan tuh lebih gahar dan tajam. Itu satu itu. Desainnya sangat cakep. Dan dari samping pun kita juga lihat aerodinamika mobil ini pun juga mengikuti kurvaturnya ke belakang. Dan yang di samping pun gak kalah cakep. Juga kelihatan sangat elegan dan manis untuk dilihat, enak loh. Dan di belakang kita juga lihat nih ya. Ini juga merucut lagi di belakang, jadi kayak coupe kelihatannya ini mobil guys. Dan memang cakep sekali. Dan ini rada menonjol, kelihatannya jadi kayak belakangnya itu mobil Harrier ya. Tapi ini keren nih. Di belakang kita lihat juga lampu sennya juga udah bagus, mengikuti lari-lari kayak gini. Dan memang dari desain itu mengapa mobil itu laku tuh, pertama dari desain, kedua itu teknologi dan fitur yang ditawarkan untuk mobil ini guys. Kalau tadi di kaca spion itu juga ada blind spot monitoring, dan di samping dia pun juga sudah ada kick sensor. Jadi kalau untuk kalian buka bagasi itu pun bisa pakai kaki, dan ini sudah ada power back door. Dan inilah canggih ini mobil. Dan di sini kalian lihat nih, ini storage tempat bagasinya dia tuh nggak kalah sama mobil yang lain. Dia mempunyai kapasitas penyimpanan yang cukup amat banyak, dan ini cukup gede. Dan ini kan juga partisi bisa Anda cabut dan Anda taruh. Dan kalau misalnya Anda masih perlu tempat penyimpanan yang lebih, Anda bisa menurunkan jok baris kedua lewat tombol di situ. Dan ini pun juga semua sudah elektrik ya turunnya ya. Dan kalau untuk menaikkan juga Anda tinggal pencet ke atas, dan dia pun juga menaik secara elektrik. Nah ini alasan kedua nih, komoditas, reliability, desain juga cakep. Dan ada satu lagi guys, mesin ini mobil bisa nanti dibilang tuh relatif cukup bertenaga dan juga cukup irit. Mari aja kita langsung cek mesinnya ini mobil sekarang guys. Nah, yang kalian lihat sekarang ini adalah mesin penataan rapi oleh si mobil Lexus ini. Mobil RX 300 ini menggunakan mesin yang relatif bisa dibilang kecil cc-nya, tapi cukup bertenaga karena dia turbo. Yang ini adalah mesin 2000 cc turbo guys, dengan 235 horsepower dan 350 Nm untuk torsinya ini mobil. Dan mobil ini menggunakan 4 silinder dan bisa mencapai 0 ke 100 hanya dalam waktu sekitar 9,4 detik ya. Bisa dibilang sekitar segitu tadi pas kita
melakukan testing. Dan mobil ini bertenaganya menggunakan transmisi 6 speed otomatik dan penggerak roda front wheel drive guys. Dan di sini juga ada muffler mesin, jadi suara mesinnya itu nggak masuk ke dalam kabin mobil ya guys ya. Mari sekarang kita langsung cek interiornya mobil RX 300 ini guys. Masuk ke dalam mobil Lexus RX 300 ini, kita langsung merasai bahwa joknya itu sangat amat empuk dan nyaman ya. Dan kualitas kulit yang dipakai di situ cukup amat oke nih. Ini kelihatannya tuh sangat kulit kerasnya tuh, feel-nya tuh enak sekali digenggam ya guys. Dan cushionnya tuh sangat amat oke. Ini bener-bener relaxing banget, posisi duduknya di mobil itu sangat amat relax. Dan kalau misalnya masih kurang relax ya, kita bisa menggunakan seating adjuster-nya, dan ini pun juga sudah full elektrik. Jadi bisa reclining, dan recliningnya itu jadi kayak di mobil executive lounge. Jadi itu sangat enak sekali recliningnya guys. Cocok kalau kalian misalnya mau memakai supir di dalam mobil ini. Selain itu, teknologi di belakang tuh juga cukup komplit. Teknologi dan komoditas maksud saya itu cukup komplit tuh guys. Di sini dia juga ada TV 2 biji. Sini dia juga sudah ada air conditioning. Tapi air conditioningnya tuh Anda belum bisa mengatur speed dan mengatur temperatur. Semua mengikuti dari yang konsol depan. Tapi cukuplah sudah ada di sini. Dan selain itu mobil ini juga mempunyai chargeran 12 volt 2 biji. Ini chargeran di sini. Dan di sini pun Anda juga mendapatkan armrest, dan di balik armrest ini dia juga sudah mengadai namanya wireless charging. Nah, ini kalau misalnya tuh kalian taruh di situ bisa langsung ngecas handphone tuh guys. Dan di sini juga ada cup holder, dan cup holder itu bisa dibilang keren ya, cukup unik kayak gini. Tapi saya cup holder kayak gini nih, kalau misalnya kalian taruh minuman di sini itu bakal kena tuh. Jadi tangan Anda tuh mesti di belakang sini tuh guys, nggak bisa langsung full di situ. Dan ini makanya cukup oke, komoditas di dalam sini ya. Dan di sini Anda juga mendapatkan lampu, yang lampunya juga sudah LED warna putih, jadi nggak nanggung-nanggung. Biasanya kan kalau di mobil-mobil tuh yang depan LED, tapi lampu yang di dalam masih menggunakan lampu halogen. Dan selain itu, di mobil itu memang kelihatan luas ya, karena mungkin bisa dibantu dengan panoramic sunroofnya ini, jadi full sampai ke belakang, menambah nuansa kelegaan di dalam mobil yang sudah lega kayak gini guys. Serius, ini tempat duduknya sih sangat amat luas ya, apalagi dengan tinggi saya sekitar 170 cm. Dan ini adalah tempat pengemudi, posisi pengemudi saya kayak biasa. Dan ini tempatnya sangat amat luas guys, bener-bener luas sekali. Apalagi kita dibantu dimanis dengan, dimanjai dengan interior yang kualitasnya cukup bagus ya. Semua material di sini Anda pegang tuh soft touch, dan semuanya soft touch di sini. Dan juga sudah ada kaca nih yang sudah auto retracting dan sudah otomatis dalam empat-empatnya guys. Dan di sini juga ada tirai yang Anda bisa naikkan turunkan untuk mengcover shade dari matahari depan guys. Mari sekarang kita langsung cek posisi pengemudi ini mobil. Masuk ke dalam mobil Lexus ini ya, kita langsung di welcome dengan posisi pengemudi yang sangat enak ya. Ini sudah mirip kayak bucket seat guys. Dan kalau kalian lihat nih, ini lambar support itu sangat amat bagus ya buat punggung. Jadi posisi mengemudi itu benar-benar sangat firm, enak dan tegap ya. Benar-benar driver oriented bisa dibilang ini mobil nih. Mobil tipe Lexus dan Mazda itu yang benar-benar saya kagumi ya. Karena mobil ini semua kayak Mazda, Lexus, dia tuh sangat fokus kepada driver, namun juga mengasih nuansa yang enak untuk passenger di belakang. Kayak tadi kan kita lihat, itu posisi duduknya itu sangat enak, bisa Anda stretching segala di dalam belakang situ. Benar-benar full dah, benar enak sekali. Ngerasa tuh dimanjai oleh seorang mobil guys. Nonetheless, saat kita di sini kita lihat ini mempunyai steering wheel yang multifunction dan juga sudah banyak fiturnya. Dia juga bisa menerima telepon dan mengatur Bluetooth dan mengatur displaynya di sini, gauge clusternya segala. Dan ini semua tuh juga udah semi digital, jadi cukup canggih bisa dibilang. Apalagi bisa dibantu dengan infotainment screen-nya dia yang sudah all digital guys. Ini infotainment screen-nya bisa dibilang kedua lah. Yang nomor pertama tuh kan infotainment screen yang paling enak tuh buat saya Mercedes, dan kedua menurut saya si Lexus ini cukup canggih nih guys. Ini semua sudah full digital. Anda bisa mengatur di trackpad-nya di sini. Di touchpad-nya Anda bisa mengatur infotainment-nya, atau dia juga sudah bisa touchscreen. Jadi Anda pun juga sudah bisa mengakses ini semua menggunakan touchscreen sistemnya dia. Dan itu sangat ngebantu tuh guys. Jadi kalau memang kalian nggak sempat megang di sini, Anda bisa mengatur via touchpad-nya.
Selain itu, kualitas material yang dipakai dan build quality-nya di mobil ini tuh sangat amat bagus. Steering wheel kalau digenggam itu sangat amat enak, leathernya yang dipakai itu cukup bagus. Material di sini pun juga soft material semua dan halus semua yang dipegang guys. Anda bisa ngerasa cinta dan art di balik mobil ini karena material itu benar-benar memanjai sekali guys kita semua. Di sini kalian juga nih konsolnya juga bagus. Anda mendapatkan banyak fitur dan teknologi di sini. Anda bisa melihat ini ada chargeran 12 volt juga, 2 piece di sini. Nah, Anda mendapatkan komoditas cup holder ada 2 tempat di sini. Anda bisa mengaturkan tipe berkendara di mobil ini, mau normal, sport ataupun eco. Anda bisa mengaturkan sini ada automatic traction control, auto brake hold, dan di sini ada genggaman remnya tapi enak ya. Ini kan sudah 6 speed otomatis tapi dia juga sudah ada pedal shift. Jadi kalau kalian misalnya mau menyetir secara manual, Anda bisa melakukan di sini guys. Dan kalau untuk kenyamanan, kita jangan lupa bahwa mobil ini menggunakan speaker Mark Levinson dan speaker itu kualitas audionya bisa dibilang tuh sangat amat bagus guys. Dan enak sekali di mobil ini. Dan untuk menambahkan sentuhan kemewahan lagi, mobil ini mempunyai jam tangan ikonis Lexus yang ditaruh di tengah dashboard ini dan bisa membuat secara ini jadi lebih mewah lagi guys. Kalau kita lihat keren sekali sentuhannya. Dan mobil ini enak ya, dia bisa dibilang SUV yang cukup komplit karena dia pun juga sudah ada memory seat. Jadi di sini Anda lihat ini juga ada memory seat, total Anda mendapatkan 3. Dan di sini Anda bisa setting juga dan save tempat duduk Anda dan semua ada di sini. Dan kalau kalian lihat ke depan, di situ juga sudah ada heads up display yang bisa mengasih tahu dan informatifkan betapa kecepatan kita saat berkendara dan semua dicerminkan di kaca situ guys. Dan kalau untuk tempat komoditas, mobil ini juga bisa dibilang cukup komplit. Dia pun juga sudah ada tempat penyimpanan yang cukup luas di sini. Kalau kalian lihat ke bawah itu cukup gede. Dan di sini juga ada tempat chargeran 12 volt dengan kabel aux yang masih disediakan untuk Anda colok di dalam sini guys. Dan di samping ini ada tempat storage yang enak ya, bisa retracting gitu ya. Kalau kalian lihat ke situ itu juga bisa ditarik untuk menambahkan space lebih. Nah, itu juga bisa tarik untuk menambahkan space lebih di situ guys. Dan ini untuk glove boxnya bisa dipencet dan kualitas di dalam glove boxnya pun di dashboardnya itu juga sangat halus. Material yang dipakai itu luar biasa ya, sangat empuk sekali. Dan di sini dia juga enak ya. Juga ada heater untuk jok atau cooler. Ini kalau kalian pencet yang di atas untuk memanaskan jok dari bawah, dan kalau yang biru ini Anda pencet ini untuk mendinginkan jok dari bawah. Jadi Anda nggak bakal merasakan itu keringet di belakang baju situ guys. Anda nggak bakal kerasakan di mobil ini. Dan satu lagi sama kayak yang di belakang, enak ya di mobil itu udah cukup luas feel-nya ya. Antara passenger kita tuh mendapatkan feel yang beda. Ini cukup luas ya buat kita, tapi Anda juga mendapatkan panoramic sunroof yang bisa membuat nuansa di mobil itu lebih luas dan lebih lega lagi guys. Dan untuk membukanya Anda bisa pencet di sini, ini untuk buka tutup tirainya, atau nanti pas tirainya full ketutup Anda bisa langsung pencet yang di sini. Nah, ini Anda kalau pencet ini semua, ini langsung kebuka nih full sunroof ya ke belakang. Dan itu kalau untuk fitur-fitur ini mobil. Mari sekarang kita langsung tes apa yang kita semua sudah menunggui, yaitu bagaimana sih performa ini mobil, bagaimana nuansa menyetir, dan apakah ada fun to drive-nya sih mobil Lexus ini guys. Mari sekarang kita langsung test drive mobil ini. Dan ada satu fitur lagi yang tertinggal nih guys. Dan fitur ini sebenarnya nggak bisa kita tinggal, musik kita masukin. Ada satu lagi di mobil ini, kan saya tadi bilang pas review depannya bahwa ini mobil punya 360 parking camera. Tapi di balik 360 parking camera itu ada teknologi yang sangat amat membantu kita loh guys. Kita bisa langsung mempatroli situasi 360 kita via kamera ini. Kita pencet nih di bawah pengaturan bagasi dan heads up display ada view tulisannya. Ini kalau kita pencet di sini, celut. Nah, itu bakal muncul langsung tuh 360 parking view-nya tuh. Kalau kalian lihat di samping kita tuh bakal kelihatan bahwa misalnya di samping kita ada plat, di sini tuh ada motor, itu kelihatan guys. Ini tuh sangat canggih sekali dan kita bisa mainkan sendiri. Tuh, ini luar biasa sih canggihnya ini mobil. View-nya kita tuh langsung full 360, dan ini bener-bener kalau ini semua kaca ditutup, kita bisa parkir mobil via TV di sini guys. Via screen di sini tuh udah sangat amat cukup sekali. Luar biasa. Memang benar fitur 360 parking kamera ini. Mari aja sekarang kita lanjut test drive ini mobil guys.
Nah, feel yang kita merasakan ya saat membawa si mobil NX 300 ini, itu benar-benar betapa kita kerasa gitu. Build quality di ini mobil itu sangat amat bagus. Dan perbedaannya nih saat kita bawa berkendara yang tipe F Sport sama yang tipe luxury, itu dalam segi estetika doang sebenarnya. Kalau yang F Sport, kalau di steering wheelnya untuk di tipe F Sport itu nggak ada panel kayu. Namun kalau di tipe yang luxury itu dia mempunyai panel kayu di atas steering wheelnya guys. Sama ada, kalau ini kan menggunakan pedal aluminium ya untuk ngegas dan remnya. Tapi kalau untuk yang tipe luxury itu biasa, tidak menggunakan panel aluminium kayak gini guys. Yang pertama kali kita bisa bilang ya, untuk mobil ini, meskipun mobil ini itu 2000 cc turbo, tapi dia tuh juga cukup bertenaga guys. Mungkin itu bisa dibantu dengan torsi dia yang cukup besar ya untuk sekelas SUV crossover. Itu kan di sekitar 350 Nm. Jadi pas kita pencet sedikit gitu gasnya, itu langsung kerasa bahwa mobil itu bisa akselerasi dengan cepat. Ini kayak si mobil CLA ya. CLA kan juga orang pada bilang tuh si Mercedes CLA bahwa cc-nya kecil. Tapi saat kita bawa berkendara, itu beda cerita. Mobil ini tuh bisa dibilang cukup bertenaga dan bisa menyaingi mobil di angka 2500 cc dan 3000 cc. Sangat dibantu dengan turbonya guys. Dan untuk mobil ini, saat kita memakai ya, build quality-nya tuh sangat bagus, serta suara dari luar pun tuh nggak masuk ke dalam. Noise cancellation-nya tuh sangat bagus dan kabin di sini tuh sangat redam. Dan enaknya di mobil ini, mesinnya tuh nggak berisik. Mesin di mobil itu sangat nggak mengganggu saat kita berkendara ya. Beda kalau kayak misalnya kita menyaingi mobil ini kayak mobil Mercy. Kayak mobil Mercy itu kan kadang-kadang mesinnya tuh sangat amat berisik ya. Rada mengganggu saat kita berkendara gitu guys. Dan enaknya juga di mobil ini tuh posisi duduk. Saat kita duduk di mobil ini itu ngerasa siap mengemudi guys. Makanya saya bilang tadi pas kita review interior itu, mobil ini dan Mazda itu saya sangat kagumi guys. Karena dia tuh memfokus kepada driver oriented. Jadi saat kita bawa itu bener-bener rasanya tuh nggak mencapaikan ya, sangat ergonomis posisi duduknya tuh, sangat ergonomis. Dan kalau memang misalnya kurang ergonomis kan kita bisa mainkan dia di untung dia sudah ada ini ya, tilt dan teleskopiknya enak ya, itu pun juga sudah menggunakan elektrik. Jadi kita nggak usah capek-capek dan dengan tenaga ya, sudah ada mesin elektrik untuk membantu tempat mengemudi kita jadi lebih ergonomis lagi. Dan enaknya di mobil ya, saat kita bawa turun gitu, dia suspensinya tuh sangat amat bagus. Jadi saat kita turun ke tanjakan ataupun kena polisi tidur, sangat lembut dan soft. Udah mirip kayak air suspension ya, tapi memang mobil ini nggak ada air suspension guys. Tapi emang sangat mulus dan lembut dan soft. Dan kalau kalian misalnya nih mencoba dan langsung numpang masuk aja ya ke mobil ini, Anda bakal ngerasa bahwa itu posisi mengemudinya dan field of view saat ke depan itu sangat merucut ke depan. Jadi Anda tuh mata itu fokus sekali ke depan, jadi kayak panah dari dalam tuh ya. Makanya kalian tuh sangat amat bagus dan field of view-nya tuh luas. Pilar A-nya di sini tuh nggak menghalangkan saat kita lihat gitu ya. Dan kalau misalnya pilar A-nya menghalangkan ataupun field of view kurang jelas, enaknya kan kita sudah ada kamera yang kita bisa akses kapanpun semau kita guys. Kita langsung pencet aja tombolnya, kameranya tuh langsung menunjukkan depan sini guys. Itu makanya reliability, safety, dan airbags gitu ya. Kayak airbags di mobil ini tuh pas ngomongkan soal safety, airbags di mobil ini itu ada sekitar 10 airbags, total 10 airbag yang ditaruh di mobil ini. Jadi saat kita berkendara kita bisa yakin bahwa ini semua tuh aman. Dan mobil ini pun teknologinya kan bisa dibilang tuh juga cukup komplit. Dia mempunyai sistem sudah ada cruise control. Jadi kalau kita di jalan tol, jadi kita bisa langsung pencet cruise control. Dan ini cruise control itu juga sudah smart cruise control guys. Smart cruise control. Jadi kalau kita itu langsung bisa auto adjust, dia pun udah ada lane keeping assist. Dan kalau mobil di depan mengerem gitu ya, ini mobil juga mengadjust sesuai dengan speed mobil yang depan. Jadi bisa dibilang teknologi di mobil itu cukup canggih. Nah, kayak ngeliat sekarang nih Anda lihat, ini full nih kameranya terus terpantau, kamera 360-nya. Jadi kita tahu surrounding kita ya guys. Misalnya ini memang view ke belakang, kalau kita lihat via kaca spion ke belakang tuh view-nya rada kecil karena mobil ini kan kurvaturnya, desainnya tuh rada merucut ke belakang juga. Untungnya di sini kan ada kamera yang bisa ngebantu kita lihat ke belakang guys. Jadi kalau misalnya ada motor di belakang ataupun ada mobil lain di